trading bisa lebih puas dan nyaman. Dengan lot mulai 0,01, leverage 1:500, dan free swap. Yuk, download sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Ya, jadi untuk hari ini karena saya ada kegiatan di pagi hari ya sampai sore tadi, saya baru sempat update ya untuk newsnya itu sama analisa tuh hari di jam 6-an ya, 6 malam gitu teman-teman. Oke, tapi nggak apa-apa. Jadi kita sekalian aja nih update untuk persiapan ya data GDP ya. Jadi kalau kita lihat nih untuk hari ini seperti yang saya sampaikan ya kepada kalian semua di channel Telegram. Hari ini itu ada news ya GDP kuartal 1 untuk report yang kedua teman-teman. Nah ini bukan report final gitu, ini report yang kedua. Jadi GDP itu ya dia punya tiga kali report ya. Yang pertama itu kuartal 1 report pertama, kuartal 1 report kedua, dan nanti kuartal 1 yang ketiga itu baru finalnya dia gitu teman-teman. Ini kalau kita lihat memang secara data ya dari si USD ya, terutama di GDP ini sendiri ya memang kurang bagus gitu untuk si USD itu sendiri. Kenapa? Karena kalau kita lihat memang dari kuartal 1 report yang pertama itu sudah mengalami penurunan gitu. Terus report kedua kalau kita lihat juga ini mengalami penurunan lagi ya dari 3,4 ke 1,6. Ya, jadi terakhir GDP bagus tuh kalau nggak salah di report yang kuartal 4 ya. Kuartal 4 yang 2023 kemarin gitu teman-teman. Nah ini kalau kita lihat lagi memang gimana ya, jadi kalau memang hasilnya itu kurang bagus ya untuk si DXY, otomatis DXY ini akan ambrol bahasa lebih jauh lagi ya atau lebih dalam lagi, dan artinya itu ada penurunan gitu, ada penurunan untuk si indeks dolarnya itu sendiri gitu teman, ya, soalnya negatif kan gitu loh, dari 3,4 ke 1,6 gitu. Nah kemudian kita lihat lagi untuk hari ini ada news dari si mingguan gitu ya. Ini ada jobless claim gitu. Jadi jobless claim ini kalau kita pantau juga dari 2015 ke 2018, artinya klaim pengangguran ya di Amerika itu sendiri itu meningkat pesat gitu teman-teman. Ya benar, kemarin itu saya baru lihat kalau klaim pengangguran menurun gitu. Ternyata untuk yang saat ini ya atau minggu ini yang berbarengan dengan GDP ini naik kembali ya penganggurannya gitu. Lalu kita lihat lagi untuk selanjutnya ini ada crude oil inventory ya. Ini untuk oil di jam 10 malam. Kalau kita lihat juga ini bagus untuk oil. Kenapa? Karena inventorinya ya dari 1825 surplus yaitu jadi minus 1600 gitu teman-teman. Oke, jadi untuk headline news hari ini ada di GDP kuartal 1 gitu. Nah, sekarang kita lihat nih untuk si bagian chartnya. Jadi kalau kita memang si US dollar ini ya atau DXY itu sudah mulai melemah ya dari sini kurang lebih dari 105.17 ke 104.91 ya teman-teman. Jadi udah mulai mengalami penurunan nih. Nah jika nanti memang hasilnya itu GDP-nya kurang bagus juga, ini kan di area supportnya dia untuk si DXY itu sendiri gitu kan, di support. Nah ini dia bisa turun lagi dengan target di sini ya, target pertama dia itu di 104.69 sampai 104.49 gitu teman-teman. Dengan target terendah ya ekspektasi saya sih dia ke 104.41 gitu teman-teman, sampai kurang lebih ke 104.34 gitu ke sini gitu teman-teman. Jadi ini adalah pandangan saya ya mengenai DXY ketika nanti ada news dari atau news ya GDP-nya itu liris gitu teman-teman gitu. Nah jadi tapi ya kalau memang ada miracle nih, ada mujizat lah gitu ya bahasanya, kayak tiba-tiba datanya bagus gitu kan untuk si USD gitu, nah itu udah beda cerita tuh. Artinya kan GDP-nya itu nanti dari 3,4 di atas, di reportnya di atas 3,4, nah itu bagus artinya untuk si DXY itu sendiri gitu teman-teman. Cuma let's see nanti bagaimana hasilnya ya kan. Untuk saat ini skenario saya ya DXY masih turun. Kenapa? Karena GDP jadi kuartal 1 ya kemarin juga sama yang hari ini itu masih terpantau kurang bagus gitu teman-teman.
Oke, lanjut lagi ya. Jadi kita mau bahas lagi nih untuk gold ya. Jadi kalau kita pantau nih, gold itu sudah sampai di 2325 ya, dimana ini adalah area support yang kemarin kita bahas juga ya. Dan dari OI data pun ya, selama di bawah 2350 ya, di bawah area ini, itu dia juga targetnya ke 2330 sampai 2325. Itu udah saya update yang OI data kemarin di TikTok Juna Trading ID ya teman-teman ya, gitu. Nah untuk hari ini kalau kita lihat untuk OI data ya, coba kita cek dulu. Nah, kalau untuk OI data ini karena yang banyak ya, ada yang komen juga cara lihatnya gimana, itu saya sudah buatkan videonya di TikTok Juna Trading ID, dan juga saya sudah buatkan juga di YouTube ya, Juna Trading ID. Nanti kalian boleh cek aja langsung ke YouTube Juna Trading ID. Itu ada thread dengan menggunakan open interest data gitu teman-teman. Nah, untuk hari ini kita lihat lagi di sini. Oke, ini update tanggal 29 Mei ya, yang kemarin gitu. Ini yang dolar DTE, berarti hari ini kalau kita lihat 2405 ya, kemudian 2400, lalu 2300 ya, 2300 ada 90, tapi 2365 ini juga lumayan banyak nih ya, sampai 2370. Kemudian 2385 teman-teman. Jadi ini target-targetnya dia gitu. Nah kita lihat dulu nih, sebentar kita coba cek dulu. Untuk gold itu ya, harga open dia itu kurang lebih untuk hari ini 2338, berarti 2340 ambilnya ya, 2340. Nah ini di atas 2340 targetnya di 2350, kemudian 2365, 2370 ya, 2385 sama 2400 sampai 2405 gitu teman-teman. Jadi ini adalah target ya OI data yang hari ini gitu. Di bawah 240 ya, di sini targetnya itu ke 2325 lagi ya. Sini ada 300 yang mau ngebuy, kemudian 2310 gitu. Ini ada 104 gitu teman-teman. Oke. Jadi untuk OI data ini cukup oke ya, udah cukup jelas ya penjelasannya ya. Targetnya itu patokannya itu di 2340 gitu. Oke, lanjut. Nah ini kalau kita lihat juga sebenarnya gold itu udah pullback ya. Jadi ya itu pullback ya dari level 2363 nya dia ya, dari area golden ratio dari si Fibo retracement ini ya kan. Dan kalau dia bisa closing di atas 2343 kembali, maka dia ada potensi untuk naik kembali ke 2363 ini kembali teman-teman di sini gitu. Berarti intraday-nya kalau kita lihat ya, memang ini ada bearish flag ya. Kalau kita lihat nih, bearish flag-nya udah terbentuk di sini. Ya ini juga ada breakout dari bearish flag-nya. Dan patokan dari intraday ini saat ini ada kurang lebih di level harga 2000. Oke, di sini teman-teman. Nah, di 2346 gitu ya, 2346 ini target atau patokan untuk intraday kita hari ini. Kenapa di sini? Karena kalau kita lihat sini, ini current height-nya dia gitu di sini gitu teman-teman. Lalu selama dia bisa closing di atas 2346 ya, maka ada potensi untuk maju ke 2350 sampai tertingginya itu dia kembali ke 2363 atau height yang ada di sini lagi gitu teman-teman. Tapi selama di bawah 2346 ini ya, maka target dia masih di 2325 ya sampai 2315. Ini 2315 juga sudah saya tandai nih. Jadi area supportnya dia juga yang cukup kuat gitu. Nah di sini teman-teman ya gitu. Oke lanjut ya. Tapi kalau dari GDP hari ini sih memang potensi naik ya, potensi naik. Dan saya expect sih dia bisa balik ke 2350 sampai 2355 lagi gitu. Untuk si goldnya sendiri, atau bahkan kayak ekstrimnya bisa balik lagi ke 2360 sampai 2363 gitu teman-teman. Nah di sini itu skenario pertama kita sih gitu loh, karena kan GDP jelek nih ya di prediksinya ya. Kalau di prediksi jelek maka potensi untuk naik kembali ke atas si gold ini sendiri gitu. Lagi pula kalau kita lihat juga secara candle di 1 hours-nya dia ya, ini juga udah mencerminkan bullish candle semua sih gitu. Ya, jadi memang potensi naik itu lebih kuat ya teman-teman. Oke, jadi itu dulu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua untuk briefing kita ya di
data hari ini ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.